Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas kekasih Allah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Kisah ini bermula dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak adalah salah seorang ulama di masa tabi'in. Setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh, ia tinggal beberapa waktu lamanya di Mekah. Ketika itu terjadi masa peceklik karena telah beberapa bulan lamanya tidak terjadi hujan. Maka orang-orang datang ke suatu lapangan luas untuk melaksanakan sholat istisqa, yaitu sholat meminta hujan. Abdullah bin Mubarak ikut serta dalam jamaah sholat tersebut. Usai sholat dan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terlihat tanda-tanda bahwa hujan akan turun. Hingga malam menjelang tidak ada awan tebal yang datang membawa air untuk menyirami wilayah Mekah dan sekitarnya. Keesokan harinya mereka mengulang lagi sholat istisqa tersebut, tetapi masih juga tidak ada pertanda akan turunnya hujan. Termasuk ketika mereka melakukannya untuk ketiga kalinya pada hari berikutnya. Setelah berjamaah sholat istisqa pada hari ketiga itu, Ibnu Mubarak berkata dalam hati, "Aku akan keluar memisahkan diri dari orang-orang ini dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya dan mengabulkan doaku sehingga hujan bisa turun." Ia pun berjalan diam-diam menuju perbukitan di sekitar Mekah dan masuk salah satu gua yang berada di sana. Tetapi belum sempat ia berbuat apa-apa, tiba-tiba masuklah ke dalam gua itu seorang lelaki berkulit hitam yang tampaknya adalah seorang budak. Entah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu atau merasa minder melihat penampilan Ibnu Mubarak yang layaknya seorang ulama khusyuk, budak berkulit hitam itu tidak menyapa atau memberi salam kepadanya. Lelaki hitam itu langsung sholat 2 rakaat yang tampaknya sederhana dan ringkas. Setelah mengucap salam, ia meletakkan kepalanya di tanah dan berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-hambamu. Mereka telah melaksanakan sholat istisqa selama 3 hari, tetapi engkau belum berkenan juga menurunkan hujan. Maka demi keagungan dan kemuliaanmu, aku tidak akan mengangkat kepalaku hingga engkau menurunkan hujan kepada kami." Beberapa waktu lamanya ia dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba datang awan hitam bergulung-gulung, kemudian hujan turun dengan derasnya. Lelaki itu segera mengangkat kepalanya dan keluar gua, kemudian berjalan menembus hujan tanpa berkata apa-apa. Sejenak Ibnu Mubarak tertegun melihat pemandangan itu, dan segera setelah sadar ia berjalan mengikuti lelaki hitam itu menembus hujan. Ia terus membuntutinya hingga memasuki sebuah perkampungan. Dan lelaki hitam itu memasuki sebuah rumah yang cukup bagus. Ia duduk diam di depan rumah itu beberapa waktu lamanya, sampai seseorang keluar. Kemudian Ibnu Mubarak berkata, "Rumah siapakah ini?" Lelaki itu berkata, "Rumah Tuan Fulan bin Fulan. Bisakah saya membeli budak dari dirinya?" kata Ibnu Mubarak. Lelaki itu berkata, "Bisa, dan silahkan masuk." Kemudian Ibnu Mubarak dipersilahkan, dan lelaki itu segera memanggil tuannya. Sang pemilik rumah menemui Ibnu Mubarak sambil membawa seorang budak yang bagus wajahnya dan tampak cekatan. Tetapi ia berkata, "Aku tidak menginginkan orang ini. Apakah engkau mempunyai budak lainnya?" "Baiklah," kata sang pemilik rumah sambil memerintahkan untuk memanggil budaknya. 1 atau 2 orang budak lagi ditunjukkan, tetapi Ibnu Mubarak berkata, "Aku menginginkan yang lainnya. Apakah engkau masih memilikinya?" Tujuan utama Abdullah bin Mubarak adalah lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut. Orang itu berkata, "Saya memang masih memiliki 1 orang lagi budak, tetapi ia sangat tidak pantas lagi tuan." "Mengapa?" tanya Ibnu Mubarak. Orang itu berkata, "Karena dia seorang yang pemalas. Tuan tidak akan memperoleh manfaat apa-apa dari dirinya." Ibnu Mubarak berkata, "Bawalah dia kemari, aku ingin melihatnya." Budak itu segera didatangkan, dan memang lelaki hitam yang ditemuinya di dalam gua tersebut. Tampak kegembiraan di matanya, dan segera ia berkata, "Aku ridho dengan orang ini. Berapa engkau ingin menjualnya?" Orang itu berkata, "Saya dahulu membelinya 20 dinar, tetapi sekarang tidak laku walau hanya 10 dinar. Saya akan membelinya seharga 10 dinar darimu," kata Abdullah bin Mubarak, yang langsung mengeluarkan uang 10 dinar dan memberikannya kepada orang itu. Kemudian Ibnu Mubarak membawa budak hitam itu ke tempat tinggalnya. Budak hitam yang selama itu hanya diam saja tiba-tiba berkata, "Wahai Ibnu Mubarak, mengapa engkau membeli aku? Aku tidak akan mengabdi dan melayani dirimu."
Walau sempat menduga sebelumnya karena peristiwa di dalam gua itu, masih juga Ibnu Mubarak terkejut karena budak itu mengetahui dan menyebut namanya. Padahal ia belum pernah memperkenalkan diri termasuk kepada pemilik sebelumnya, tapi justru hal itu memperkuat dugaan sebelumnya. Segera saja Ibnu Mubarak berkata, "Bukan seperti itu, justru aku yang akan melayani kamu. Siapakah namamu?" Budak hitam itu berkata, "Para kekasih Allah tentu mengenal kekasihnya." Ketika lelaki hitam itu akan beranjak untuk berwudu, Ibnu Mubarak segera mengambil air untuknya dan mempersiapkan sendal, serta menunjukkan kamar untuk dirinya. Di dalam kamar lelaki hitam itu sholat 2 rakaat. Ibnu Mubarak yang memang sengaja menguping itu mendengar dia berdoa setelah sholatnya, layaknya sedang bersyair berpuisi, "Wahai Tuhan pemilik rahasia, rahasia telah menjadi nyata terbuka. Saya tidak lagi menginginkan kehidupan ini setelah rahasia hidupku diketahui." Beberapa waktu lamanya Ibnu Mubarak, tetapi ia tidak mendengar suara atau gerakan apapun. Maka ia masuk ke dalam kamar dan mendapati lelaki hitam itu telah meninggal. Ia segera mengurus jenazahnya dengan penuh takzim hingga memakamkannya. Hanya sedikit orang saja yang membantu dan mengiringi jenazahnya karena hanya seorang budak hitam yang tampak sangat sepele. Hal itu justru menggembirakan bagi Ibnu Mubarak karena ia sendiri yang akhirnya banyak berperan dalam mengurus jenazah kekasih Allah tersebut. Malam harinya Ibnu Mubarak bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Di sisi kanan beliau ada seorang tua, syekh, yang wajahnya tampak bersinar, dan budak hitam itu berada di sisi kiri beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam mimpinya itu kepada Ibnu Mubarak, "Mudah-mudahan Allah membalas engkau dengan kebaikan yang berlimpah karena apa yang telah engkau lakukan itu. Aku tidak melihat adanya bahaya dan kesulitan yang akan engkau hadapi karena engkau telah berbuat kebaikan kepada kekasihku ini." Beliau menunjuk lelaki hitam tersebut, dan Ibnu Mubarak berkata, "Ya Rasulullah, apakah dia itu kekasihmu?" "Benar," kata Nabi Muhammad SAW, "dan dia juga kekasih Halilur Rahman, yaitu Nabi Ibrahim AS." Beliau menunjuk lelaki tua di sisi kanan beliau, dan Ibnu Mubarak tersentak bangun dari tidurnya. Ia segera bangkit berwudu dan sholat 2 rakaat, kemudian berdoa yang lebih banyak di sisinya dengan ucapan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat Al-Haq dimanapun Anda berada, itulah tadi kisah wali Allah yang tidak diketahui oleh banyak orang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.